Lu inget kan? Yang mana? Tinggal nunggu maghrib, kita mau cek yang selanjutnya. Makanan nyelip. Iya. Disclaimer dulu, kali ini aku bakal membawakan episode spesial. Pun sama yang dialami oleh B. Secara bertubi-tubi, B mengalami roda bawahnya pada saat itu. Ternyata wanita tersebut adalah korban bullying semasa sekolahnya. Karena memang yang di pikiran B pada saat itu udah nggak ada alasan lagi untuk melanjutkan hidup, udah nggak ada lagi yang perlu diperjuangkan lagi, jadi lebih baik selesai saja. Apa sih yang dilakukan B setelah akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit? Halo Sobat Muslim, ketemu lagi sama aku, guru kesayangan se-Indonesia, Bullying Mantap Jiwa. Yang lagi. Jadi Sobat Muslim, disclaimer dulu, kali ini aku bakal membawakan episode spesial. Menjadi korban bullying secara verbal dan fisik tidak membuat wanita ini terpuruk. Nah, lagi-lagi kita akan membahas proses bangkitnya seorang korban bullying di masa sekolah. Siapakah dia? Ialah para malaikat di sekitar kita. Sobat Muslim, beberapa waktu lalu media sosial kembali dihebohkan dengan seseorang yang mendadak viral karena statementnya tentang pendidikan. Ini seru nih. Ada hal yang menjadi perhatian di sini, bahwa ternyata wanita tersebut adalah korban bullying semasa sekolahnya. Jadi bukan korban bullying ya, tapi korban bullying. Oke Sobat Muslim, akan aku coba ya runut satu persatu alurnya supaya bisa lebih tertata dan lebih jelas apa yang melatar belakangi statement wanita ini terkait statementnya tentang pendidikan. Sebut saja B, inisialnya B, seorang wanita yang mengalami bullying verbal dan fisik semasa sekolah. B, wanita yang berinisial B ini memang memiliki kekurangan pada fisiknya yang disebut leg length discrepancy. Hal itulah yang membuat B menjadi korban bullying saat SD dan SMP. Bahkan dalam salah satu acara talk show, B menyebutkan ia pernah dibilang kaki buntung, bahkan pernah sampai disandung sampai jatuh. Yang menjadi perhatian di sini adalah ternyata sang ibu yang terbilang sangat dekat dengan B justru baru mengetahui hal tersebut dari acara talk show itu. Jadi memang selama ini B ternyata tidak pernah bercerita tentang apa yang dialaminya di masa sekolah. Bahkan sampai sang ibu aja tuh baru tahu setelah udah berlalu bertahun-tahun lamanya, udah berlalu sekian tahun lamanya, sang ibu baru mengetahui kalau bukan karena si B bercerita di acara talk show tersebut. Dulu pernah dibully-bully gitu nggak? Pernah, SD SMP aku dibully. Oh dibully. Terus sempat membuat kamu down nggak? Down banget, seumur hidup down itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih kepikiran sih, karena kan emang itu nggak bisa dilupain sih kalau kayak gitu. SD itu aku dibulinya lebih ke dikata-katain sih. Aku boleh nyebutin nggak sih? Nyebutin nggak? Misalnya, kayak misalnya, jangan sok pinter deh, kaki kurang gitu. Atau nggak, sorry, nyebutnya gini, jangan sok banget mantep deh, kaki buntung ya gitu. Lebih ke. Nah, ada salah satu sumber yang mengatakan ada sebuah cerita yang kemungkinan ini baru pertama kali nih dibagikan secara eksklusif cuma di sini. Jadi yang dilakukan oleh para pelaku bullying ini agak luas dampaknya. Jadi selain bullying verbal dan fisik, kemudian ranking kelas yang dipermainkan sampai anjlok 23 tingkat. Jadi si B ini mengalami turun ranking sampai 23 tingkat turunnya. Terakhir, B juga pernah diberikan informasi yang salah, sehingga B terlambat mendaftar tes masuk SMP favorit pada waktu itu. Wow, dari SD loh diperlakuin kayak gitu. Dan kenapa B nggak pernah cerita ya? Selama menjadi korban bullying, B memang tidak pernah bercerita pada siapapun, termasuk guru-guru di sekolahnya. Dari salah satu sumber media yang aku dapat nih, B sendiri pun mengaku bahwa B ini ngerasa
dia tuh bukan anak yang pinter banget atau yang kurang banget gitu. Biasanya kan kalau di suasana kelas itu kan yang pinter banget atau yang kurang banget tuh yang lebih ternotis ya gitu. Nah sedangkan B ini mengaku dia tuh merasa bahwa posisinya tuh di tengah-tengah. Jadi merupakan anak yang kurang ternotis lah gitu, dan hal itulah yang menyebabkan salah satu penyebabnya B tidak pernah bercerita sama gurunya kalau dia menjadi korban bullying semasa sekolah. Nah, karena posisi B yang merasa ada di tengah-tengah ini juga yang akhirnya membuat B ini tidak terlalu terlihat di kelas. Jadi tidak terlalu menonjol. Karena dibilang pinter banget, menonjol karena kepintaran juga enggak. Tapi menonjol karena memang terlalu nakal atau terlalu kurang banget juga enggak. Jadi singkat cerita, pengalaman inilah yang akhirnya membuat B termotivasi untuk menjadi guru. Iya, B kini adalah seorang guru. Berarti bos ini enggak 15-an dong sayang. 15-an. Ternyata menjadi hal penting yang perlu kita perhatikan. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh kesehatan. Sobat Muslim, menjadi guru yang memiliki language diskrepansi tidaklah mudah. Pastinya butuh penyesuaian yang cukup lama untuk B bisa menerima keadaan tersebut. Nah, salah satu yang membuat B tetap semangat dengan kondisinya adalah menjalani hobinya. Dari salah satu sumber media yang aku dapat, B kerap merasa menjadi orang yang normal seperti orang-orang lainnya ketika B menjalani hobinya. Siapa sangka dari hobi sederhananya ini, B akhirnya meraih banyak pencapaian termasuk memperluas relasinya. Salah satunya B menjadi penampil di pembukaan Asian Games tahun 2018 dan itu menjadi salah satu pencapaian yang besar sepanjang B menjalani hobinya. Nah, dari sinilah proses penerimaan diri B mulai terbangun. Insecure yang dialami sejak kecil mulai bisa dikontrol, kemudian ketakutan yang selalu menghantui mulai memudar. Jadi secara tidak langsung hobi B ini telah menyelamatkan hidupnya. Tahun 2020, tepatnya saat COVID datang ke Indonesia. Momen itulah yang menjadi titik balik kehidupan seorang B. Kita semua jelas gak ada yang siap ya dengan kedatangan mendadaknya COVID pada saat itu. Gak sedikit juga yang kehilangan pekerjaan, kemudian keadaan ekonomi yang serba menurun, gak ada orang yang merasa stabil pada saat itu, kemudian lingkungan sosial yang jadi berjarak. Kota Tangerang, Banten yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat di atas 1% atau menyentuh 20.000 jiwa. Pun sama yang dialami oleh B. Secara bertubi-tubi B mengalami roda bawahnya pada saat itu. Nggak cuma harus menghadapi masalah keuangan akibat COVID, ada pula tanggungan yang dilimpahkan ke B untuk diselesaikan. Dibarengi juga dengan masalah keluarga dan sosial. Dari salah satu sumber media cetak, B mengaku pernah hampir melakukan percobaan bunuh diri. Dengan sebotol racun tikus yang sudah ada di depan mata, B bisa saja selesai waktu itu. Karena memang yang di pikiran B pada saat itu udah nggak ada alasan lagi untuk melanjutkan hidup, udah nggak ada lagi yang perlu diperjuangkan lagi, jadi lebih baik selesai saja. B berkata di media cetak tersebut, waktu itu rasanya berat banget. Mikirnya tuh gini, gila ya gue udah cacat, dibully dari SD SMP, masa dapat masalah keluarga juga. Gitu. Berbulan-bulan B harus menelan semua masalahnya sendiri. Tetapi B tetap mengajar secara daring atau secara online dengan ceria, meski setelahnya diisi dengan tangis. Puncaknya ketika B harus dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu B didiagnosa terpapar COVID-19, radang usus, dan tipes. Nah, gimana sih ceritanya statement B tentang pendidikan bisa tiba-tiba membuatnya mendadak viral, dan apa sih yang dilakukan B setelah akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit? Bakal aku lanjutin setelah ini di episode spesial Para Malaikat di Sekitar Kita. B harus menghadapi kenyataan bahwa trauma yang dialaminya membuat B didiagnosa PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Such a real miracle. Sebuah mukjizat telah berbicara.
Bahkan pada salah satu media cetak, B pernah bilang, kalau diingat gila ya, gue keren banget gitu. Masih hidup loh sampai sekarang. Itu telah membuka jalan B untuk kembali bangkit dari segala yang dialaminya. Terima kasih karena masih hidup, masih berjuang dan masih ada di sini.